Halo Heroes, balik lagi sama Mr. Arif. Kemarin kita udah belajar tentang planet bumi. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu komponen yang paling penting yang ada di planet bumi. Apa itu komponennya? Komponennya adalah air. Jadi planet bumi, 70% bagian dari bumi itu adalah air. Makanya kadang-kadang bumi sering disebut sebagai planet biru karena 70% wilayahnya itu tertutupi oleh air. Untuk lebih tahu, supaya kalian tahu lebih banyak, tonton video ini sampai habis. Let's go. Tempat yang paling besar yang terisi oleh air adalah lautan. Lautan itu memiliki air dengan kadar garam yang tinggi, sehingga rasanya itu asin dan juga akan sangat mudah bagi kita sebagai manusia untuk bisa mengapung di air, di lautan, karena massa jenis airnya lebih besar daripada massa jenis tubuh kita. Jadi kita bisa mengambang tuh kalau kita berenang di lautan. Nah, fun fact-nya 97% air di bumi adalah air asin atau air laut. Sementara cuma 3% air yang ada di bumi adalah air tawar yang bisa kita minum. Nah, kita juga bisa temuin air di sungai atau di danau. Sungai adalah jalan panjang tempat air mengalir, sementara danau seperti halnya kolam besar raksasa. Nah, dengan air tawar atau air sungai dan air danau ini, kita bisa gunakan air untuk keperluan, banyak keperluan, seperti mandi, mencuci, bahkan minum. Kita bisa menggunakan air danau dan air sungai untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata air juga ada di langit. Bagaimana prosesnya? Jadi, air laut itu menguap karena diberikan panas oleh cahaya matahari. Ketika air laut menguap, mereka akan berkumpul pada suatu titik dan membentuk awan. Ketika awan semakin berat karena titik-titik airnya saling berkumpul dan berdekatan, kemudian akan turun hujan dan kembali ke bumi, jatuh ke bumi. Nah, air hujan ini sangat bermanfaat untuk tumbuhan dan juga hewan. Hewan bisa minum dari genangan air hujan dan tumbuhan bisa dapat suplai air dari hujan itu sendiri. Di tempat yang sangat dingin, air itu berubah menjadi salju karena temperaturnya sangat rendah. Seperti halnya di Gunung Everest, bahkan di puncak Gunung Everest, itu dilapisi oleh salju berwarna putih. Saat suhunya turun, air akan membentuk salju. Sementara saat suhunya tinggi atau panas, salju akan kembali menjadi seperti air dan kembali ke danau atau ke sungai. Kemudian bisa digunakan oleh hewan untuk minum dan juga oleh tumbuhan. Nah, air juga bisa kita temukan di dalam tanah. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian pernah pulang kampung, biasanya itu ada sumur. Nah, sumur itu adalah tempat pengambilan air langsung dari dalam tanah. Jadi, air yang turun dari hujan tersaring oleh tanah sangat lambat, kemudian terkumpul atau terakumulasi dalam tanah dan bisa kita gunakan karena sudah terfilter oleh lapisan-lapisan tanah yang ada di bumi ini. Jadi kita bisa temukan air juga dalam tanah. Air rumah kita itu diambil dari dalam tanah. Air minum yang kita minum, beberapa ada yang diambil dari dalam tanah, kemudian dimasak. Jadi air bisa ditemukan di berbagai tempat. Air itu ada di mana-mana. Seperti yang tadi udah Mr. Arif bilang, air ada di sungai dan danau, ada di laut, bahkan di awan sekalipun ada titik-titik air, kemudian membentuk hujan. Air juga ada di tanah, bahkan air ada di tempat yang sangat tinggi seperti Gunung Everest dalam bentuk salju, dan juga ada di kutub utara dan juga kutub selatan dalam bentuk salju juga. Jadi kita bisa menggunakan air dengan sebaik-baiknya, dan juga kita harus menjaga air supaya air yang kita gunakan atau air yang makhluk hidup lain gunakan itu sehat dan juga bersih tanpa memberikan dampak negatif satupun. Maka dari itu, mari jaga air bersama-sama dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, lebih hemat air, dan juga tidak membuang-buang air. Terima kasih udah nonton video ini. Thanks for watching. Let's grow up with Hero Academy. Bye-bye.